suci murni, menghabiskan pikiran-pikiran yang materialis, hedonis, yang hanya pada wilayah kenikmatan-kenikmatan, tidak ada nuansa-nuansa ketuhanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Pada season kali ini kita akan membahas Islam yang mana memiliki wilayah atau gambaran yang lebih luas, tergantung dari sudut pandang mana. Kali ini temanya adalah Islam sufistik. Mengawali pada proses atas islamisasi yang ada di Indonesia adalah proses melihat sejarah, melihat bagaimana agama Islam masuk di Nusantara. Kalau kita ngambil pada bahasa Nusantara, itu akan berbeda pada wilayah pembahasan tentang Indonesia. Sebelum mengatakan Indonesia, maka lebih dulu pasti adanya Nusa Antara, artinya ada Nuso Antoro, yakni pulau antar pulau. Jadi memang kebanyakan wilayah kita adalah bahari. Nah, pada proses masuknya Islam ini ada teori yang pertama yang sering kita ketahui, apalagi sudah menjadi konsumsi para pelajar di sekolah-sekolah umum, bahwasanya masuknya Islam proses dari pedagang dari daerah Gujarat. Adapun ada yang mulai menemukan penelitian yang lain, salah satunya dari Pak Prof. Agus Sunyoto. Beliau menggambarkan tidak akan mungkin Islam masuk di Indonesia dengan para pedagang, karena kelasnya itu bukan kelas Brahmana, karena kultur atau budaya pemikiran di Indonesia awalnya itu tidak sembarangan. Nah, masuk atas Islam ini adalah mereka-mereka ahli sufi. Mencocokkan pada ini adalah mencocokkan agama yang sebelum Islam ini ada, itu ada pemahaman tentang animisme dan dinamisme. Baru itu ada Hindu Buddha, penyebarannya di situ. Dan pada wilayah animisme dan dinamisme ini, kalau saya tambahkan dari Pak Prof. Agus Sunyoto, agama sebelum semua agama itu ada di Indonesia, itu ada agama Kapitayan yang menyembah Sang Yang Taya, Sang Yang Widi, menyembah yang itu diberikan dalih tak kena kino yang ngopo, kalau bahasa kita laisa kamitslihi syai'un. Dan dalam wilayah para sufi penyebar Islam pertama itu mencocokkan karena ada kultur sendiri. Masyarakat Indonesia sering terpaku atau cenderung dalam berpikirnya itu mistis, sesuatu yang memang suka yang mistis-mistis seperti itu. Sembari dengan itu, logika atas animisme dinamisme kan semacam juga ada nilai mistisisme pada peranan corak yang masuk. Jadi kalau kita katakan pedagang masuk adalah dia hanya melanjutkan dari para tokoh sufisme. Gambaran ini juga adalah gambaran hasil dari pemikiran atau hasil disertasi oleh Alwi Shihab. Beliau ada disertasi di Mesir itu, sehingga beliau terjemahkan sendiri di Indonesia. Beliau mengatakan Islam sufistik, itu Islam pertama yang masuk di Indonesia. Dan kita lihat pada pemaknaan Islam sufistik, kita tahu atas Islam dan sufistik adalah peranan yang kita ketahui ada nuansa sendiri, ada corak pandang sendiri, yang itu Islam yang beruhkan pada nilai-nilai sufi. Sembari dengan itu adalah nilai-nilai yang suci murni,
menghabiskan pikiran-pikiran yang materialis, hedonis, yang hanya pada wilayah kenikmatan, tidak ada nuansa-nuansa ketuhanan. Selanjutnya kita membahas tentang Islamisasi yang di Nusantara. Yang membawa, yang terasa dari proses ini adalah para tokoh Wali Songo yang juga membawa tentang konsep sufistis. Nah, pada proses Islamisasi yang dibawa oleh Wali Songo ini juga membawa tentang pikiran-pikiran tasawuf, kan begitu. Jadi tokoh Wali Songo ini kalau kita bagi ada tasawuf, ada dua, ada tasawuf Sunni sama tasawuf filosofi. Nah, gambaran tasawuf Sunni ini adalah terasa masif dan ada di Indonesia, sehingga timbullah majelis-majelis yang itu namanya misal Toreko, Naksabandiyah, Qadariyah, dan begitu. Nah, proses ini juga ada tasawuf yang lain namanya tasawuf filosofi atau tasawuf falsafi yang kentara dipelopori oleh Syekh Siti Jenar. Nah, untuk mengaji pada proses ini ya, menurut penelitian dari Alwi Shihab, masuk pada tasawuf falsafi di Indonesia dipelopori oleh Syekh Hamzah Fansuri. Nah, adapun kalau kita bagi ya, ada dua tasawuf ini, filosofi sama Sunni. Tokoh-tokoh yang ada di tasawuf Sunni itu siapa aja, dan tasawuf falsafi itu siapa saja. Adapun kalau kita lihat tasawuf Sunni itu ada misalnya Syekh Nuruddin Araniri, terus Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, dan Syekh Hadratus Hashim Asy'ari. Ini pada tasawuf Sunninya. Adapun kalau mengkaji pada tokoh tasawuf falsafi, ada Syekh Siti Jenar, sudah tadi kita jelaskan. Kedua ada Syekh Hamzah Fansuri, ya. Terus yang ketiga yakni si Syekh Muhyiddin Al-Jawi. Nah, ini adalah suatu bentuk atas tokoh yang mengendalikan Islam tidak hanya pada wilayah syariah yang notabene pada wilayah hukum saja, akan tetapi ada wilayah sufism. Nah, ini menjadi gambaran atas kajian kita tentang Islam sufistik. Oke, dari saya bisa dikembangkan dengan diskusi, bisa komentar.